Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Xin Tangsu mengatakan bahwa raja hidup dalam kota Chopo atau Sepo. Tetapi di situ salah seorang nenek moyangnya yang bernama Kien pernah memindahkan tahtanya ke sebelah timur, yaitu ke Polukiasu. Jadi berita pemindahan Huling ke timur telah disebutkan oleh berita Zintangsu. Nah, di sekitar Zepo terletak 28 kerajaan yang lebih kecil yang semua mengakui kewibawaannya. Jadi di situ raja dibantu oleh 32 pegawai tinggi. Yang tertinggi di antara bawahan raja itu disebut Datso Kanhyu. Jadi pejabat tertinggi di bawah raja namanya jabatan itu adalah Datso Kanhyu. Nah, Zitangsu juga menyatakan bahwa pada tahun 674 adalah seorang wanita diangkat menjadi ratu, namanya Sima, dan memerintah dengan kuat. Seorang pangeran Tazi dari Arab meletakkan emas sekarung di jalan raya. Selama 3 tahun emas itu tidak disentuh orang, sampai pada akhirnya terinjak tidak sengaja oleh putra mahkota. Rupanya ibunya sangat marah, ia akan dihukum mati. Tetapi karena desakan dari mana-mana, hukuman itu ditukar dengan pemotongan kaki yang bersalah. Nah, tetapi kemudian itu pun diubah ya, karena juga para menteri memberikan semacam usul juga bahwa yang bersalah dari kakinya adalah jarinya. Jadi akhirnya yang dipotong hanya jarinya, bukan kakinya. Jadi ini suatu gambaran bahwa raja atau ratu Huling, raja perempuan itu memang termasuk raja yang sangat bijaksana, tegas, terutama untuk menerapkan hukum ya, yang kemungkinan hukum yang dipakai adalah hukum yang juga berlaku seterusnya di Jawa dan kemudian pada zaman Majapahit. Jadi Sri Kutara Manawa Dharma Sastra. Jadi ini kemungkinan Kutara Manawa Dharma Sastra sudah diterapkan pada zaman Huling. Nah, Zintangsu menyatakan bahwa kerajaan Huling telah mengirimkan seorang utusan ke Cina dalam periode 627 sampai 649 bersama-sama dengan tetangganya yaitu Topoteng. Ya, Topoteng itu kemungkinan kerajaan yang berada di Purwokerto, ya. Kemudian Dwahala. Jadi pengiriman ini diulang 3 kali antara tahun 766, 779 dan sekali pada tahun 813. Dan kemudian dilanjut lagi periode tahun 827, 835 dan dalam periode 860 sampai 873. Jadi Huling ini mengirimkan utusannya ke negeri Cina cukup panjang gitu ya. Jadi sampai ke abad ke-9. Nah, kemudian berita-berita yang berkaitan dengan Indonesia, terutama I Ching, dia menulis catatan dan juga kenangannya itu di dalam buku yang berjudul Record and Memoir. Jadi Record and Memoir dari Ching ini merupakan catatan pengalaman
perjalanannya, ya, yang nanti akan terkait dengan para pendeta Cina yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Yang pertama-tama disebut Yun Qi. Jadi Yun Qi ini adalah pendeta kelahiran Xiaoqi atau Tonkin yang tinggal 10 tahun di Holing di Lautan Selatan. Ia menjadi murid Jenana Badra. Di situ dia belajar bahasa Kundun dan Sanskerta. Ketika Icing menulis bukunya, memoir, Yun Qi sudah tinggal di Silifosi. Nah, kemudian yang kedua adalah Changmin. Jadi Changmin ini menumpang perahu yang panjangnya 200 kaki dan dapat mengangkut 600 sampai 700 orang ke Holing. Dari sana berlayar ke Melayu, kemudian ke India. Tetapi perahunya karam, tidak jauh dari pangkalnya bertolak karena terlalu berat muatannya. Nah, dalam peristiwa tenggelamnya kapal itu, Changmin meninggal. Kemudian Icing mencatat ada seorang yang bernama Ming Yuan yang berangkat dari Xiaoqi, ya, Tonkin. Kemudian perahunya dihantam ombak, kemudian kapalnya terdampar di Holing. Kemudian ada Tan Yuen yang berangkat juga dari Xiaoqi melalui daratan. Ketika musim baik tiba, ia menumpang perahu ke arah selatan dengan harapan akan sampai di India. Ia meninggal ketika sampai di Pupen di sebelah utara Holing. Kemudian ada Falang yang berlayar dari Panjong pada akhir bulan. Ia sampai ke Fosi, ke Sriwijaya. Sesudah berapa lama tinggal di sana, berangkat ke Holing. Nah, di sanalah Falang meninggal. Kemudian Taolin berlayar ke Lautan Selatan sampai ke Langchia, kemudian Holing dan Lo Jengkuo. Di tiap negeri yang disinggahi, ia diterima baik oleh raja. Sesudah beberapa tahun, ia sampai di Tanmoloti atau Tamralipti. Di sana ia tinggal 3 tahun untuk belajar bahasa Sanskerta. Kemudian pendeta Huining berangkat ke Holing tahun 665 dan bekerja sama dengan pendeta setempat Johna Potolo atau Jenana Badra untuk menerjemahkan bagian terakhir Nirwana Sutra tentang pembakaran jenazah Buddha dan pengumpulan peninggalan-peninggalannya. Setelah selesai, Huining mengutus Yun Qi untuk membawa pulang ke negeri Cina hasil karyanya itu. Sekembali Yun Qi ke Holing, Huining sudah tidak ada lagi di situ, sehingga ketika Yun Qi sampai ke Holing, dia berlayar ke Sriwijaya. Jadi kalau diperhatikan, Holing ini merupakan kerajaan yang bertahan atau eksis di Jawa Tengah dan kemudian ke Jawa Timur. Jadi di sini ada Holing periode Jawa Tengah dan Holing periode Jawa Timur. Holing di Jawa Tengah, raja-rajanya adalah Kartikeya Singha, itu suami Ratu Simha. Jadi setelah wafat, Kartikeya Singha ini diganti oleh Ratu Simha. Kemudian digantikan oleh Narayana, dan kemungkinan Narayana ini adalah putra mahkota yang dipotong jarinya karena menyentuh karung berisi emas di jalan. Kemudian Narayana diganti oleh Dewa Singha. Jadi pada waktu Holing di Jawa Tengah sudah mengirimkan utusan ke negeri Cina pada periode 627 sampai 629, kemudian 640, kemudian 666.
Nah, kemudian dipindahkan ke Polukiasu. Jadi pemindahnya aganya Raja Dewa Singha atau Dewa Simha yang terjadi pada tahun 754 atau 676 Saka. Dan ini saya kira tidak bertentangan dengan Prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760. Nah, Holing di Jawa Timur, rajanya adalah Dewa Singha, kemudian digantikan oleh Gajayana. Jadi Gajayana ini adalah tokoh yang disebutkan di dalam Prasasti Dinoyo. Di sana dia membuat arca ya, yang tadinya terbuat dari kayu cendana hitam dan kemudian digantikan menggunakan batu. Jadi arca yang dibuat itu adalah arca Agastya yang dibahas oleh Purbocaraka dalam disertasinya itu. Nah, Holing di Jawa Timur mengirimkan utusan ke negeri Cina ya, cukup banyak ya, dari tahun 766, 767, 768, 769, 770, 813, 816, 818, 827 sampai 835 dan 880, 860 sampai 873. Jadi Holing rupa-rupanya bertahan cukup lama dan terus mengirimkan utusannya ke negeri Cina. Nah, kemudian ada lagi Silifosih. Jadi Silifosih ini tercatat dalam berita I Ching dalam karyanya yang disebut Rekod. Jadi dalam karyanya Rekod itu I Ching mengatakan bahwa Sriwijaya atau Silifosih adalah nama kerajaan yang telah mengirimkan utusan ke negeri Cina pada tahun 670 sampai 673 dan 713 sampai 742. Sejak itu Sriwijaya tidak lagi terdengar beritanya mengirimkan utusannya ke negeri Cina. Nah, kemudian I Ching menyatakan bahwa Silifosih adalah nama ibu kota kerajaan tempat I Ching menetap pada tahun 671. Dan dia kemudian menetap kembali di Silifosih tahun 688 sampai 695. Nah, penuturan I Ching menyatakan bahwa ibu kota Fosih atau Sriwijaya ini dikelilingi oleh benteng yang di dalamnya terdapat 1000 pendeta Buddha. I Ching kemudian menyebut bahwa Fosih sebagai nama sungai yang mengalir melalui ibu kota. Jadi kata Fosih menjadi Silifosih adalah nama sungai yang mengaliri ibu kotanya itu, yang sekarang orang menyebut kemungkinan besar adalah Sungai Musi. Sungai Musi Fosih. Nah, semula I Ching datang ke Sungai Fosih ya, dengan maksud menitipkan surat ke Kanton yang isinya untuk meminta kiriman kue-kue, kertas dan tinta untuk menyalin naskah-naskah Sanskerta. Namun I Ching tanpa rencana ikut pulang karena mendadak tiba angin baik. Jadi I Ching tadinya hanya mau titip saja, tapi kemudian dia ikut pulang ke negeri Cina karena cuacanya baik. Kemudian sejarah dinasti Ming menyatakan bahwa setelah Sanfosi jatuh pada tahun 1397 karena serangan Majapahit, ibu kotanya dipindahkan ke Kukang, yaitu Sungai Lama, atau orang menyebut lainnya adalah Palembang. Nah, Sanfosi ini merupakan nama baru bagi Sriwijaya.
Jadi pada periode 670 sampai 742, Sriwijaya itu disebut dengan sebutan Silifosih. Sementara pada periode 853 sampai 1397, Sriwijaya disebut Sanfosi. Jadi Fosih dan Fotsi. Jadi Sanfosi yang muncul pada tahun 1853 adalah penerus Silifosih. Nah, Sanfosi menurut Bukhari adalah 3 Sriwijaya. San 3, Fosi Sriwijaya. Yang meliputi Sriwijaya, Sailendra, dan Kataha. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Piagam Leiden. Jadi raja-raja yang disebut pada Piagam Leiden selalu menyebut dirinya sebagai Raja Sriwijaya, Sailendra, dan Kataha. Sehingga kemudian Kekaisaran Cina menyebut Silifosih itu dengan Sanfosi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.